Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Novrianti, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 6, SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Berikut tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah di bawah bimbingan fasilitator Haja Ucu Julaiha MPD dan pengajar praktik Mulia Triska Putri, SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Salam tanpa bertandurkan, semoga selalu senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat beliau yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah di Institusi MPD, yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Bapak Nusrat IDSOS, yang kami hormati narasumber diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif Ibu Novrianti MPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nurfira Ika SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Ibu Umi Fatimah Sos, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Surabaya SOSI, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarkas Bapak Yusuf SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Puspanggati yang akan memandu acara kita pada hari ini sampai selesai. Susunan acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, Kamis 17 November 2022 dimulai. Pembukaan, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya Dirjen Umi Fatimah Sos. Hadirin kami mohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Selanjutnya doa. Demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Hendri SPDI. Kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, untuk demi kelancarannya acara kita pada hari ini, baiknya kita berdoa semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai acara kini nanti. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadina wa jalatan bil ilmina wa barakatan bil rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa jannatan minan nar wal arda indal hisab. Allahumma alhimni ilman a'rifu bi awamiraka wa a'rifu bi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balhatal fahmina bina fasahib bil mursalin wa su'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma bi su'atil fahmi wahjirni wa alini asra hikmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendri SPDI. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah sekaligus membuka acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah secara resmi. Kepada Ibu Desi Susiati MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU SMA 2 Bengkulu Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Bengkulu Tengah, yang kami hormati Ibu narasumber dalam diseminasi budaya positif, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan hidayahnya jualah kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap melangkahkan kaki menuju ke SMA 2 Bengkulu Tengah guna mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan positif di SMA 2 Bengkulu Tengah. Kemudian salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat nanti yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA 2 Bengkulu Tengah. Adapun tujuan acara kegiatan ini adalah untuk berbagi ilmu atau menularkan
budaya-budaya positif yang semestinya memang hal itu dimiliki oleh kita sebagai pendidik ya, baik itu sebagai pendidik maupun sebagai tenaga kependidikan di SMA 2 Bengkulu Tengah. Saya sangat mengapresiasi acara ini dan saya sangat mensupport ya, karena saya menilai kegiatan ini sangat penting untuk kita semua, untuk memperbaiki diri kita dan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Ya, kalau kita semuanya sudah menerapkan budaya positif, tentu budaya tersebut akan tertularkan kepada anak didik kita. Kemudian saya mohon kepada Bapak Ibu nanti tetap mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sampai acara ini berakhir ya. Ya, mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini dan saya juga berdoa ya, setelah Ibu Nopri yang menjadi CGP di sekolah kita ini, ada lagi guru-guru lain yang akan mengikuti jejaknya. Jadi semakin banyak guru yang menjadi guru penggerak di sekolah kita, tentu budaya positif juga akan semakin membudaya di kalangan, di lingkungan kita. Baiklah, dalam kesempatan ini juga sebelum kita memasuki acara inti, dalam kesempatan ini saya akan membuka acara ini dengan resmi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi kita buka. Demikianlah sambutan dari saya, lebih dan kurang saya Terima kasih kepada Ibu Desi Susinti MPD. Dengan dibukanya acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini, marilah kita tutup terlebih dahulu acara pembukaan ini dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pembukaan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Setelah ini akan dilanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah oleh Ibu Nopriyanti MPD. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, penyampaian materi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah oleh narasumber kita, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal. Beliau merupakan salah satu guru berprestasi di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kita sambut bersama-sama Ibu Nopriyanti MPD. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Tidak lupa pula selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, dalam hal ini Ibu Desi Susianti MPD, yang telah mewadahi saya, yang telah menyupport saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 6 untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah dan Bapak Kepala TU SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, serta Bapak Ibu teman-teman sejawat seperjuangan bagi saya untuk memajukan peserta didik atau yang sekarang disebut sebagai murid. Kita akan berjuang untuk mengantarkan mereka ke cita-cita dan angan atau impian anak-anak kita semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan dengan harapan seluruhnya kita warga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah bisa membuka hati dan pikiran kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia, walaupun kita hanya lilin-lilin kecil yang ada di daerah,
tapi kita tetap bermanfaat karena apa? Obor besar di Jakarta masih butuh kita yang ada di daerah. Saya langsung saja ke acara penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan ini merupakan ujung tombak awal untuk kemajuan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma adalah cara pandang seseorang. Nah, pada hari ini saya akan membawa kita semua untuk sama-sama berpikir dan sama-sama menelaah. Sebenarnya saya selaku narasumber masih jauh di bawah Bapak Ibu yang sudah lama dan berpengalaman di dalam mendidik anak-anak, baik kita tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Berarti dalam kegiatan ini seluruh warga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah diharapkan untuk sama-sama berada dalam posisi paradigma belajar ini. Pada layar infokus saya tampilkan gambar genggaman tangan. Genggaman tangan ini maksudnya kami di modul itu belajar untuk saling berhadapan. Anggaplah misalnya Pak Hendri sama Ibu Heni. Mereka bermain untuk saling membuka genggaman tangan mereka. Ketika Pak Hendri menggempalkan tangannya, Ibu Heni berusaha untuk meminta Pak Hendri membuka. Apa yang akan dilakukan Pak Hendri? Tetap mengepalkan tangan atau membuka? Sebegitu juga sebaliknya. Nanti ketika Pak Hendri meminta Ibu Heni membuka atau tetap mengepalkan tangannya, tetap jawabannya ada di tangan Ibu Heni. Nah, dua hal ini. Pertanyaan mereka pertama, membuka kepalan tangan atau tidak? Jawabannya mengapa? Terus setelah dijawab iya atau tidak, hal itu mengapa? Artinya ada alasan mengapa dia membuka atau tidak. Dia tetap menutup kepalan tangan, dia juga punya alasan mengapa dia tetap menutup. Terus pertanyaan ketiga, sesungguhnya siapa sih yang memegang kontrol? Untuk menjawab pertanyaan ini, ternyata jawaban dari ketiga permasalahan yang saya sampaikan tadi adalah bisa jadi kita membuka dan bisa juga kita menutup kepalan tangan kita. Karena apa? Jawaban pertanyaan yang C, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Mau Pak Hendri meraih seperti apapun, kalau Ibu Heni tidak mau membuka kepalan tangannya, tetap tidak. Seperti itu juga dengan sebaliknya. Tetap mau meraih seperti apapun, Ibu Heni meminta Pak Hendri membuka kepalan tangan. Jika kata Pak Hendri tidak, maka akan tetap tidak. Artinya siapa yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Mengenal salah seorang psikolog, yaitu Dr. William Glasser. Tadi pada slide kedua kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya mengatakan bahwa guru bisa mengontrol murid itu cuma ilusi. Terus semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita itu cuma ilusi. Kritik yang membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakternya itu cuma ilusi, kata Dr. William Glasser. Terus orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu pun ilusi. Ilusi itu artinya dalam khayalan Bapak Ibu. Kita pede-pedenya sebagai seorang guru untuk siap mengontrol murid, siap untuk memberi penguatan positif sehingga nanti akan bermanfaat bagi murid. Beliau sudah melakukan penelitian. Itu beliau sampaikan dalam bukunya Teori Kontrol. Dia mengatakan, mari kita luruskan. Mari kita luruskan miskonsepsi yang ada pada diri kita, seorang pendidik dan seorang kependidikan. Oke,
kami bisa menerima. Kalau memang itu adalah ilusi, maka sekarang bagaimana kita bisa berubah? Jadi pertanyaan besar bagi kita. Awalnya kita punya stimulus respon, artinya kita menganggap kita bisa mengontrol murid kita bisa mengatur mereka karena kita orang dewasa, mereka harus turut aturan kita. Ternyata kata Stephen R. Covey ini bisa dirubah. Stimulus respon itu akan bisa menjadi teori kontrol. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Artinya kita diminta untuk bisa berubah. Dari awalnya kita mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Karena apa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang berbeda tentang dunia. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Ternyata Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Katakan tidak. Karena apa? Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Kontrol diri seseorang itu ada pada dirinya sendiri. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak, Bapak Ibu. Kita perlu berkolaborasi. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena apa? Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kita jadikan kolaborasi, kekurangannya mari kita tutup dengan berkolaborasi. Slide berikutnya, disiplin positif. Kalau R. Covey berkata seperti itu, tentu kita jadi dilema. Oke, Bu. Kita laksanakan apa yang dikatakan R. Covey. Berarti anak bolos boleh dong, silakan, kan dia punya tujuan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita harus turuti semua perkataan R. Covey, sekolah kita hancur. Karena apa? Murid nanti bisa ngomong, Bu, saya kan punya tujuan. Bu, Ibu tidak bisa kontrol aku, yang kontrol itu diri aku sendiri. Inilah gunanya disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif itu tujuannya menanamkan motivasi ketiga yang ada pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Artinya, siswa kita harus yakin dengan tingkah yang mereka lakukan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan tumbuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau boleh bercerita sedikit Bapak Ibu, dari awal tamat kuliah saya ke sekolah, yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, dua hal motivasi ini, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik oke, dari orang lain. Selalulah orang lain menyampaikan sesuatu yang baik-baik kepada diri kita, tapi kalau motivasi itu tidak ada dari dalam diri, maka tidak akan pernah terlaksana. Pertanyaan besar itu saya bawa hingga hari ini di usia 36-37 tahun ini. Saya temukan Bapak Ibu, saya temukan jawaban itu di modul calon guru penggerak. Saya sangat senang sekali ketemu dengan modul ini karena apa? Alhamdulillah modul ini bisa mengubah diri saya. Awalnya Bapak Ibu kenal saya siapa, saya dengan siswa seperti apa, kontrol diri saya seperti apa. Tapi hari ini saya sudah mulai berubah. Sebenarnya berubahnya dari awal saya baca modul CGP. Karena apa?
Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Kamu harusnya seperti saya, harus disiplin. Kamu harusnya datang harus pagi. Kamu harusnya seperti, tidak bisa Bapak Ibu. Yang bisa kita ubah adalah motivasi intrinsik yang ada di dalamnya. Itulah gunanya kita menerapkan disiplin positif ini. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dirinya itu sendiri menghargai atau menciptakan suatu tujuan yang mulia. Dirinya yakin kalau itu baik, makanya dia laksanakan, bukan karena orang lain yang harus mengarahkan. Terus kalau dengan menanamkan motivasi ini, motivasi ketiga ini nanti siswa tahu ini yang baik, ini yang tidak, tumbuh motivasi intrinsik. Setelah tumbuh motivasi intrinsik, motivasi ini tidak akan pernah terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu dan murid-murid semuanya belajar, termasuk saya. Kita menjadi seorang guru, artinya kita siap untuk belajar. Ketika kita mengatakan siap untuk belajar, artinya kita tidak peduli ada hadiah atau ada hukuman di belakang itu. Datang pagi ke sekolah, itu kontrolnya ada pada diri kita. Tidak mesti kepala sekolah harus menghukum kita jika terlambat. Itulah letaknya kontrol diri seseorang. Maka dalam hal ini, disiplin adalah penanaman motivasi intrinsik dalam diri seseorang untuk menghargai dirinya. Dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Setelah kita memahami apa itu disiplin, maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama menganalisa kalimat berikut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Artinya benar Bapak Ibu, kita minta anak-anak kita disiplin. Hanya saja sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka yang dicetak pada cetakan kelima tahun 2013 di halaman 47. Artinya disiplin itu penting, tetapi awali dari diri kita dulu. Budaya positif merupakan kebiasaan atau perilaku positif yang disepakati bersama. Kata kuncinya, disiplin itu harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid atau anak kita. Lingkungan sekolah sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan dalam pembentukan karakter anak, sehingga perlu membangun budaya positif tersebut. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan tercipta atau tidaknya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Artinya, kita minta anak-anak kita disiplin, Bapak Ibu, kita buat kesepakatan. Ayo anak, kelas 12 MIPA 2. Kalian maunya kelas kalian seperti apa sih? Kelas impian kalian seperti apa? Silakan kalian berhayal. Maunya sekolahnya seperti apa? Kelasnya seperti apa? Kita awali dari ruang kecil, kelas ini.
Setelah anak itu diberi kesempatan untuk berpikir, nanti kita buat ini kesepakatan kelas kita tempelkan. Jika mereka melanggar, kita sampaikan. Nanti akan ada cara menyelesaikan permasalahan jika memang siswa itu tidak pas dengan kesepakatan mereka. Nanti akan ada pada slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu 3 perspektif, 3 pandangan yang kita ambil dari slide-slide sebelumnya, yaitu disiplin positif, kontrol diri, kemudian tujuan mulia. Dr. William Glasser mengatakan kalau setiap perbuatan itu memiliki tujuan, dan didukung oleh Diana Gosen dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Artinya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita bangun di sekolah ini, mari sama-sama kita kaitkan dengan disiplin positif. Setelah anak-anak memiliki motivasi intrinsik, mereka sadar sesuatu ini bagus, sesuatu ini tidak bagus, mereka sendiri yang akan menjalankan. Sehingga kita bisa menjadikan murid-murid kita sebagai murid pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Kita siswa, kepala sekolah, kepala tata usaha, wakil kepala sekolah, dewan guru, murid-murid kita, semuanya memiliki 3 motivasi ini. Tapi tinggal kita mau pilih motivasi yang mana. Motivasi yang tingkatannya paling rendah itu ketika kita melakukan sesuatu itu cuma karena menghindari hukuman. Itu motivasi yang paling rendah levelnya. Siapapun dia, mau dia guru, mau kepala sekolah seperti yang saya sebutkan tadi, mau dia murid, semuanya punya ini. Tinggal mereka pilih. Tinggal kita pilih, kita mau yang gimana. Satu tingkat di atasnya itu ada sesuatu yang mereka lakukan itu karena mereka mengharapkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau minta dipuji. Aku baca ini, biar aku dipuji orang, kece orang keren, aku dikece orang cerdas, aku dikece orang hebat. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga yang seharusnya kita sama-sama memilikinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ketika orang tersebut sudah berada motivasinya pada yang ketiga, maka mereka tidak akan mengharapkan imbalan atau pujian, ataupun karena takut dihukum, dia tidak akan. Dia akan tetap melaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya rasa Bapak Ibu hari ini sudah berada pada motivasi yang ketiga. Karena apa? Tidak ada hukuman yang akan diberikan kalau tidak datang hari ini untuk mengikuti aksi nyata budaya positif. Tidak pernah ada ancaman di ruang grup kita kalau tidak datang, sertifikasinya tidak cair, juga tidak ada. Tapi Bapak Ibu tetap hadir. Berarti saya sangat senang sekali karena apa? Besar kemungkinan kita berada di posisi motivasi yang ketiga. Kita berperilaku untuk datang ke sekolah karena apa? Karena kita percaya, kita menghargai diri kita sendiri. Kita tidak butuh pujian orang lain seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini yang paling penting. Karena apa? Manusia punya kebutuhan dasar. Tentu kebutuhan dasar yang paling dasar sekali itu survival. Artinya kebutuhan bertahan hidup. Yang empatnya akan ikut kalau kita bertahan hidup. Ini yang paling penting. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Nah, 5 kebutuhan ini apa hubungannya Bu dengan perilaku positif atau budaya positif? Karena 5 inilah orang-orang itu akan bisa bersikap baik atau tidak baik. Bisa jadi mereka berperilaku bukan nilai kebajikan yang mereka lakukan karena apa? 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi.
Nah, kita sebagai seorang pendidik hendaknya memahami 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar ini bukan cuma milik guru, bukan cuma milik penjaga sekolah, tapi milik siswa juga. Ternyata siswa juga punya 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan atau kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Artinya murid itu tidak perlu udah kasih tahu, oh kau pintar, kau boleh ini. Artinya akan ada perasaan beda dari siswa tersebut jika dia dianggap seperti itu. Terus yang kedua, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. 5 kebutuhan ini menjadi dasar perilaku manusia. Terus kita posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini saya sangat menyadari Bapak Ibu, makanya saya sampaikan. Saya masih jauh dari sempurna, tapi Allah hadirkan, saya diperbolehkan ikut CGP Angkatan 6, jadi saya sangat bersyukur karena inilah yang membantu saya untuk memperbaiki diri saya. Dan saya berharap kita semua nanti juga akan terinspirasi untuk berubah, untuk menyatakan tidak atas kekerasan kepada siswa kita. Karena apa? Mereka juga manusia, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, berikut kita punya 5 posisi kontrol sebenarnya. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai kontrol, sebagai manajer. Artinya di sini, siapa kita, maka kita cukup jawab di hati kita siapa. Kalau saya sudah mengakui Bapak Ibu, walaupun ada satu siswa kita yang benar, saya berada di posisi penghukum. Mengubah mindset ini yang ada pada tubuh saya begitu berat. Tapi saya harus menyadari, ini loh ilmu sebenarnya. Kita nggak bisa di posisi penghukum itu, kita harus berubah. Kita harus berada di posisi kontrol. Sementara sekarang saya masih berada di posisi ketiga. Berat Bapak Ibu untuk berusaha menjadi seorang manajer. Mari kita simak berikut. Saya ambil dari modul dari LMS kami, sengaja saya ambil biar kita sama-sama mendengarkan seperti apa posisi 5 kebutuhan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
El Capo. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itulah 5 posisi kontrol. Cukup kita jawab di diri kita masing-masing, kita berada di posisi mana. Keyakinan kelas.
Ini yang dimaksud oleh video tadi. Artinya di awal sekali kita mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Awalnya sebenarnya bukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Setelah tumbuh kesepakatan kelas, mereka mematuhi kesepakatan yang mereka buat, akhirnya menjadi satu keyakinan. Nah, langkahnya, sekolah membuat berbagai kebijakan dan program dalam pembentukan karakter. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita mengajak siswa kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Artinya di setiap kelas itu, kalau kita SMA, wali kelas lah yang memegang andil ini. Artinya awal semester atau awal masuk tahun pelajaran, wali kelas masuk ke kelas. Nah, kalian punya impian nggak kelas kita mau jadi seperti apa? Setiap orang yang ada di kelas itu harus memberi sumbangan kalimat. Sehingga itu menjadi satu kesepakatan, kita tempelkan di dinding kelasnya, sehingga mereka nanti bisa menyepakati kesepakatan tersebut secara bersama-sama dalam kelas itu. Langkah berikutnya yaitu partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa, sehingga keyakinan kelas yang telah dibentuk dapat diterapkan oleh siswa. Terus kita lanjut, tidak ada hukuman ataupun reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya itu merupakan keyakinan kelas terbentuk atas kesadaran diri siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Dan terakhir, keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impian. Artinya kita kasih tahu sama anak-anak, kalian punya impian nggak? Nah, silakan aja disampaikan. Boleh kalian mau menghayal seperti apa, silakan. Bu, kelas kami mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini. Kita sampaikan. Kita minta siswa untuk, kalau aksi nyata saya kemarin, saya minta siswa menulis dulu di papan tulis. Nanti siapa tahu ada yang sama, ada yang tidak. Nah, terus disatukan. Diminta satu orang perwakilan menyampaikan, ini kesepakatan kita, deal sepakat. Ketika mereka deal sepakat, tulis di karton pakai double tip, pakai kertas warna-warni biar cantik, biar anaknya juga senang baca, seperti itu. Tempelkan, ini kesepakatan kelas kalian. Tinggal lagi nanti kita ikut mengontrol, maksudnya bukan mengaturnya, karena apa? Ini kan sudah mereka sendiri yang buat. Kita cuma melihat kelangsungan perjalanan kesepakatan kelas ini. Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk kita menyelesaikan masalah siswa. Tidak ada siswa yang tidak bermasalah. Kita pun seperti itu. Tidak ada kita yang lurus-lurus aja perjalanan hidup kita. Tapi kata kunci yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa itu bukan kertas kosong, bukan kertas putih, tetapi mereka hidup berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat zamannya oke, sekarang kita semuanya pakai IT, bisa kita mengikuti. Siswa kita juga sudah punya handphone, bisa kita ikuti itu. Tinggal kodrat alam, artinya kita baca situasi siswa kita. Kalau didikan di rumahnya keras, kita ikut keras dong. Kalau tidak, kita dipijak. Saya masih jadi bunglon, Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan jadi bunglon? Ketika anak itu keras, saya keras dulu. Karena apa? Kodrat alamnya keras. Saya, Bapak Ibu, kenapa saya keras? Karena didikan orang tua saya keras. Saya tidak menyalahkan orang tua saya. Karena ini yang saya bawa. Kondisi alam kita juga, cobaan hidup dan lain sebagainya, itu semuanya menentukan seperti apa sikap kita. Orang itu lembut, teduh, didikannya lembut itu Bapak Ibu, pasti. Cobaan hidupnya mungkin gak terlalu, artinya dia gak mesti keras, dia bisa jalani. Artinya, ini kita laksanakan dalam tanda kutip. Ki Hajar Dewantara menyampaikan anak itu berada pada kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kodrat zaman kita samakan, kodrat alamnya berbeda. Makanya nanti kalau memang kita mau menerapkan ini, kita mesti sampaikan kepada orang tua. Harus ada kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah, dan guru. Tidak bisa kita aja yang mau bikin anak mereka sukses tapi orang tuanya tidak mau. Saya pernah menerapkan, cerita sedikit, waktu kelas belum ke CGP sebenarnya, belum sampai ke sini materi kami. Saya waktu itu begitu gerah melihat kelas 10 IPS 2. Tidurlah dia di lantai, nggak tahu lagi, pokoknya bolos lah hampir setengah kelas. Saya panggil orang tuanya, saya sampaikan di ruang BK, Bu,
aku ngundang ibu nak kasih tahu perangai anak kita. Bukan saya omong anak ibu. Kalau anak ibu mungkin dia tersinggung, saya sampaikan. Saya mau menyampaikan perangai anak kita, biar ada perasaan memiliki terhadap seorang anak tersebut. Aku kobu guru kimianya, 1 mata pelajaran. Mata pelajaran kami itu banyak Bu, jadi saya ini cuma sekian persen. Kalau dikatakan tidak penting boleh, silakan, merah juga tidak apa-apa. Tapi saya Bu, mau anak kita kok jadi orang sukses. Maunya saya Bu, kayak emak, kayak mbak. Tapi saya tidak tahu ibu, bapak, Ci, Ayu, kakak, ndak anakku jadi orang sukses atau tidak, saya nggak tahu. Makanya saya panggil. Hari ini saya mau ibu, bapak kok ngasih tahu. Aku mereka jadi orang sukses. Nah ibu cuman, woi nok kami ndak lebih sukses lah, masuk kau nak kami sukses, kami ndak sukses. Oke, deal ya bapak ibu ndak anak ibu sukses, aku juga ndak anak ibu sukses. Tapi mendidik ini bukan cuma kami di sekolah. Ibu di sekolah juga tolong tengok anak ibu. Jangan pula 8 jam ini, waktu 24 jam, sepertiganya di sekolah, ibu nuntut sekolah. Perangai anak ibu harus bagus, saya nggak bisa. Kami tidak bisa. Saya perwakilan guru-guru pada hari ini, karena nggak mungkin seluruh guru mata pelajaran manggil. Karena dia jawab, kami juga ndak nyuruh anak kami sukses, no. Deal, Ci, kita salaman. Perwakilannya 1 orang, saya salami betul orang tua. Nak, kamu dengar gak? Apa yang disampaikan orang tua kalian tadi? Dengar, Bu. Mak, kemarin juga enggak, kemarin dia orang sukses. Kini ibu tanya kau, satu-satu saya tanya. Kau nak jadi apa? Jadi orang sukses, Bu. Biasa kan anak kita kalau kena marah seperti itu. Kalau kau nak jadi orang sukses, ibu tanya, benar gak perangai kau? Tidak, Bu. Yang benar nih cek mana? Tidak bolos, Bu. Kami dengarkan kalau guru ada dalam kelas, Bu. Oke, deal. Akhirnya yang saya panggil itu alhamdulillah berubah drastis Bapak Ibu. Saya nggak tahu di pelajaran lain, makanya saya ngomong tadi saya posisi yang ketiga. Dengan saya mereka berubah. Ini yang harus kita laksanakan jika siswa kita nanti ada masalah. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Ketika anak kita bersalah, kita cacak belanya dulu lah kira-kira Bapak Ibu. Oh iya nak, ibu sepakatnya kalau ngerjakan cek itu karena memang niandanya itu jahil yang kayak kau, pokoknya kita bela lah mati-matian. Kata-katanya seperti yang saya tampilkan, boleh kita adopsi dari sini, boleh kita pakai yang lain. Tapi kata kuncinya kita puji-puji lah dulu anak. Sudah kita puji-puji, nyalah merasa dekat dengan kita. Baru langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita kasih tahu. Yo, berbuat itu tidak apa-apa, tapi jangan pernah melakukan kesalahan kalau lagi nak yo benarlah tidak apa-apa. Ibu kok cuma menyelesaikan masalah kau we. Nah terakhir Pak baru kita kasih tahu itu di posisi menanyakan keyakinan. Kau yakin tidak yang kau kerjakan kebenaran? Tidak Bu, kami yang salah. Nah harusnya cek mana? Harusnya cek kau Bu. Ibu tunggu ya janji kau. Kau bakal berubah, kau akan melakukan ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi ini menumbuhkan motivasi intrinsik. Artinya kerja kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu baik. Kalau motivasi intrinsik siswa itu sudah tumbuh atau murid itu sudah tumbuh, maka akan mudah kita ngatur. Tinggal lanjut seperti itu. Poin ke-7 ini mengakhiri penyampaian materi saya untuk diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Semoga penyampaian ini dapat kita ambil hal positifnya, dapat juga sebisa mungkin kita terapkan sebagai salah satu program sekolah kita. Karena apa? Tidak akan bergerak segala sesuatu kalau cuma disampaikan. Tetapi mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bukti calon guru penggerak menggerakkan itu berada di posisi sekolahnya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nyata, kalau SMA 2 Bengkulu Tengah melaksanakan budaya positif ini, berarti CGP-nya sudah ikut menggerakkan. Tetap pilihan
pilihannya ada di kita, kontrolnya ada di kita. Kami enggak boleh. Tapi saya sebagai calon guru penggerak yang telah tergerak, yang telah bergerak, saya berharap saya bisa menggerakkan. Itu hanya harapan saya sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkulu Tengah yang berasal dari SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari ke-7 poin ini tadi, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. 3 penanya pertama kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk. Dan sama sini kemarin jam pelajaran ini tadi jam pelajaran Ibu kelas mana? Pada kasus ini kedua siswa ini terlambat Bapak Ibu. Jadi dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerapkan kegiatan supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa, itu kan butuh proses sebenarnya tadi kan. Apalagi kita kelas yang kita ajar, kita ampu sebagai wali kelas misalnya kan, kelas IPS misalnya. Nampaknya beberapa dewan guru termasuk saya agak kesulitan menghadapi siswa yang di kelas IPS untuk menerapkan kesepakatan kelas yang seperti Ibu Nopri sampaikan tadi. Saya di sini ingin menanyakan bagaimana cara atau teknis yang mumpuni gitu untuk kelas IPS. Kalau IPA mungkin seperti yang Ibu Nopri terapkan mudah dia memahami gitu. IPS dulu 10 IPS 2 saya wali kelasnya. Kemudian setelah dia sudah kelas 11 seperti itu juga dengan wali kelas yang selain mengampu. Ketika diterapkan itu, apalagi wali kelasnya tidak dikit keras gitu kan. Kita lemah lembut, dia anggap seperti apa, kita keras, mereka menganggap kita ganas gitu. Nah, jadi untuk IPS ini cara mumpuni teknis cara maksudnya kepada siswa ini seperti apa, contoh yang simpel dan sederhana saja. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Epa Mulya Hera. Selaku wali kelas merasa perlu trik atau perlu cara bagaimana menerapkan kesepakatan kelas untuk kelas IPS di sekolah kita SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Karena apa? Kita berada di lingkungan kodrat alam anaknya sepertinya memang keras, Bu. Karena apa? Saya berani menyampaikan ini karena saya salah satu warga yang berdomisili dekat dengan lingkungan orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Dalam arti hal tanda kutip, saya menyatakan kalau anak-anak kita itu memang sebenarnya keras. Kalau menurut saya, Bu, langkah yang pertama kita jalin kerjasama. Pertama kita nasihati siswa, sepertinya itu sudah ya Bu, sudah kita sampaikan. Saya rasa perlu tindak lanjut di atas menasihati. Panggil orang tuanya, kita duduk bersama dalam satu meja. Sepertinya hal itu yang agak sedikit berhasil, bukan sedikit berhasil, karena apa? Karena mata pelajaran saya kan cuma satu tuh Bu, kimia. Jadi saya itu cuma sekitar 20% dari 100% atau 10% lah mungkin kalau 10 mata pelajaran. Ketika jam saya, orang yang saya panggil waktu itu lumayan berubah betul, serius. Jadi Bapak Ibu wali kelas boleh pakai
rapat kecil lah seperti itu, orang tuanya diundang. Kalau kita terima kasih atas penyampaiannya yang sangat memotivasi guru-guru di sini dari Ibu Nopri sebagai guru penggerak angkatan 6. Yang mau saya tanyakan di sini, keyakinan kelas pada poin 6 ini dijelaskan bahwa sekolah membuat berbagai kebijakan dan program dalam pembentukan karakter yang nantinya dihasilkan yaitu keyakinan kelas atau aturan kelas. Nah, pada poin ini Ibu Nom menjelaskan bahwa nantinya keyakinan atau aturan-aturan kelas itu didasari oleh program atau kebijakan sekolah yang membentuk karakter siswa, membentuk karakter yang disiplin. Nah, tidak ada hukuman ataupun reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa. Nah, apakah hukuman atau reward itu tidak penting? Maksudnya sepenting itu, seberapa penting tidak ada hukuman ataupun reward? Kalau menurut saya kan hukuman itu penting juga untuk mendisiplinkan siswa. Reward juga penting untuk memotivasi siswa. Nah, yang maksudnya tidak ada hukuman dan ataupun reward ini yang bagaimana? Jelaskan sedikit saja. Terima kasih kepada Ibu Nopri. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Ini tentu menjadi acuan kita bersama. Seperti apa dengan hukuman dan reward? Hukuman dan reward itu karena sudah biasa kita laksanakan, jadi kita menganggap itu sebagai motivasi anak. Seperti yang disampaikan oleh Dr. William Gleason tadi, dia menyampaikan kalau satu penghargaan atau hadiah atau hukuman itu ternyata itu tuh cuma ilusi, itu baik. Anak tuh bahagia itu karena mereka dapat hadiah, karena mereka dapat hukuman. Sebenarnya itu cuma sebentar. Maksudnya tuh motivasi itu cuma sebentar, bukan dalam diri siswa. Kita ini diharapkan untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau kita kasih hadiah, kita kasih hukuman, itu motivasinya ekstrinsik. Artinya tidak bertahan lama di anak itu. Karena kita semua telah mengetahui kalau motivasi itu ada dua. Ketika orang itu nasihati, termasuk kita sendiri, termasuk saya, ketika dinasihati, rasa nak berubah lah, nak jadi Power Rangers lah hari ini, berubah. Tapi nanti setelah orangnya pergi, mulai nurun ya, nurun. Kadang-kadang hilang. Artinya berusaha sedikit demi sedikit. Kita rubah untuk tidak mengiming-imingkan hadiah dan tidak memberi hukuman. Mana caranya? Kita bina mereka memang tapi tidak betah. Dia harus bertahap kan. Betah, panggil anaknya, restitusi. Segitiga restitusi. Kalau tidak hapus nak, kalau tidak jadi hapus sayang, kalau kelas ini. Kita ikhlaskan yang, caknya kalau jadi guru ini harus ikhlas jiwa ragaku untuk sekolah. Memang untuk murid. Jadi harapan kita apa? Ketika motivasi intrinsik nyola ado, nah dia kok tunggu, woi bu, kita lah bikin kesepakatan kelasnya, idaknya pakati panggil. Kalau sepakatan kelas kemarin sipil waktu, nah 7.30 lari di kelas kan? Nah kalau ketiga ini pelan terus, kalau kayak ibu ruang guru. Kita selesaikan ya, penyelesaiannya pakai segitiga restitusi tadi. Pertama kita bela, oh iya miana, tanjung raman, jauh nyan pulo, nak, pulau kau telah enak, ya ngerti bu. Tapi ciro-ciro. Nah, kalau kalian mau jadi apa sayang? Bisa tak kau ke sekolah ke tepat waktu? Karena ngapo? Kalau kau telat terus, cuman pelajaran kita tinggal. Kita coba Ibu Kira. Sepertinya untuk menghabiskan yang tidak bisa. Karena ngapo kita kok kan bisa ala biasa. Kita udah biasa, ngasih hukuman, ngasih reward. Berat memang untuk mengubah itu. Makanya tadi posisi kontrol guru yang 5 tadi baik. Berada di posisi ketiga itu saya sudah lumayan Bapak Ibu, bilangnya bagus Bapak Ibu, tapi kitonya yang tidak siap. Karena apa? Kita berada di kodrat alam yang berbeda. Orang yang berada di Jakarta, saya sampaikan tadi, mungkin mereka tuh lebih mana anak-anaknya lebih iya situasi. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau cerita ibu-ibu kita, orang dusun tuh lebih santun, tapi kalau sekarang berbeda, terbalik. Orang kota yang lebih santun dibandingkan kita yang di daerah. Semoga bisa Ibu Kira, tapi kita coba. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih kepada Ibu Nopri sebagai calon penggerak. Ya, ilmunya sangat bermanfaat sekali, sangat memotivasi sekali. Apa yang disampaikan Ibu Nopri mungkin agak berat kita jalankan karena kita
berada di posisi transisi kalau saya boleh ngomong. Karena kenapa saya tanya dasarnya dulu Ibu Nopri? Apakah apa namanya kan? CGP ini dimulai dari pendidikan dini, maksudnya dari TK tahun, ya, nah, ya dari TK ataupun PAUD, kemudian SLTP, kemudian SLTA ataupun sederajat, ya kan? Nah, mungkin kalau SLTA ini yang saya maksud di posisi transisi. Karena karakter kita sudah terbentuk, ya. Tapi kalau untuk calon guru penggerak dari TK ataupun PAUD ini lebih menguntungkan karena yang dididik itu dari awal, ya. Yang dididik dari awal. Mungkin kalau kita mengajarkan assalamualaikum bukan dada, ya. Orang sekarang kan kalau mau pergi-pergi kan bukan assalamualaikum, tapi kan dadah, ya kan? Kisbainya mana? Kan itu yang kita ajarkan dengan anak kecil, bukan assalamualaikum. Jadi dari karakter itu sudah berbeda sampai membentuk ke SMA. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Nopri di sini tentang keyakinan kelas berhubungan dengan apa yang ditanyakan Ibu Vira tadi, yaitu punishment, hukuman ataupun reward yang kita berikan kepada anak didik kita. Nah, satu, untuk menekan emosi kita, ya, untuk menekan emosi kita, gimana caranya kita menghadapi dengan anak-anak yang sekarang ini, ya, antara IPS dengan IPA itu jauh sekali berbeda. Kemudian yang kedua, penekanan emosi, Bu Nopri. Yang kedua, keyakinan untuk meyakinkan peserta didik kita, ya, dengan cara tidak membawa emosi. Artinya berbicara dari hati ke hati. Boleh kita katakan berbicara empat mata. Nah, untuk penekanan emosi itu yang pertama. Yang kedua, meyakinkan bahwa kita tidak memberikan hukuman ataupun reward. Artinya pembicaraan itu biasa saja mungkin, ya, karena kita selama ini memberikan hukuman dan reward itu pasti. Seperti yang Ibu Nop tayangkan tadi, setiap siswa yang terlambat kan tidak berubah nama siswa yang terlambat dengan muka siswa yang terlambat. Pasti itu saja. Kalau 12 MIPA 1 itu Gilang dengan Sumadi, ya kan? Pasti kelihatan muka Gilang. Jangankan untuk menekan emosi, ya kan? Memancing emosi. Nengok mukanya baiklah diubun-ubun emosi kita, ya kan? Nah, yang kedua ini yang keduanya, ketika anak terlambat, bagaimanakah cara kita mengontrol supaya anak ini tidak menjadi terlambat kembali? Artinya pembicaraan dari hati ke hati tadi, Mas Suyo. Hariko, nak sini nak, ngapo kau tidak? Iko, apa nama? Tidak pakaian seragam. Ini Bu. Lah besok ngulang lagi terlambat. Besoknya lagi ngulang lagi terlambat. Akhirnya penak kan? Akhirnya kata-kata kasar yang kita ungkapkan. Yang paling penting di sini kayaknya cara mengontrol emosi, Ibu Nopri. Cara mengontrol emosi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi. Pertanyaan Ibu Umi itu sebenarnya kalau saya bukan CGP saya yang nanya itu bagaimana caranya. Tapi karena saya CGP saya duluan dikit, ayo Umi. Duluan dikit, nyubun. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Yang pertama kata kuncinya, kita seorang pendidik. Kita menuntun. Kita sadarkan dulu diri kita. Aku menuntun anakku. Kalau aku kasih contoh aku marah terus, berarti boleh dong siswa aku juga punya emosi yang tinggi seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, nanti modul berikutnya kami akan diajarkan tentang teknik stop. Di teknik stop itu sepertinya kalimatnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Itu bahasa Inggris Ibu Pira, STOP. Kata kuncinya ketika kita nak marah, kita tahan dulu.
Kita tahan dulu, kita relaxkan badan kita. Aduh, kira-kira tuh sebenarnya kalau tarik nafas, turunkan. Serius, itu yang harus kita miliki. Nanti kalau saya dapat modulnya, caranya nanti saya akan share Bapak Ibu. Mari kita sama-sama seperti itu. Kita sama-sama nahan emosi kita. Kita laksanakan dengan carut segitiga restitusi tadi. Kata-katanya sebenarnya tidak mesti persis. Gak apa-apa, baca gitu lah. Kita bela dulu kata kuncinya. Dan bela lah baru kita kece apa salah kau. Kalau nyala tahu salahnya baru kita kece. Cak mana kena kau yang nyalanya. Nah, Ibu tunggu ya. Biasanya kalau dipanggil 2 atau paling banyak 3 orang, dengar gitu. Kalau aku kadang-kadang tuh yang bandelnya aku panggil seorangan. Kau ruangan Ibu dulu. Sampaikan. Itu untuk mengendalikan emosi. Terus kalau masalah tadi CGP kok dari TK, dari PAUD atau cak mana? CGP ini dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau kita menyungkil atau mencari sesuatu itu memang betul kata Ibu Umi tadi. Ya udah selesai di SMA SD udah diajari, seharusnya dari tingkat TK dulu. Nah, terus SD, terus SMP, terus SMA gitu kan? Kan lama Bapak Ibu. Kalau nggak dari SD dulu lama, dari SD ke SMP itu berapa tahun? Orang kan jauhnya program ini kok. Tapi kalau kita menyeluruh, akhirnya Pak kan tamat kan kok. Yang baru kan dapat ilmu CGP lagi nih untuk jadi budaya positif di sekolahnya. Jadi harapan pemerintah ini menyeluruh, makanya CGP-nya disuruh nyampaikan. Walaupun di sekolah itu ada cuma seorang calon guru penggerak, dia harus tetap mengimbaskan bahasanya. Ngasih tahu itu loh yang harus kita lakukan. Mari kita berkolaborasi. Akhirnya dapat galau. Terus satu lagi kata kuncinya, kalau menurut saya Bapak Ibu, lakukan hal kecil untuk yang lebih besar. Think globally, act locally. Berpikirlah global, bertindaklah lokal. Artinya pikiran kita boleh jauh Bapak Ibu. Ilmu aku lah tahu, pokoknya tentang Dr. William Gleason saya tahu, tentang Erkove saya tahu, gak usah kasih tahu anak-anak. Nah saya kalau sekolah berangkatnya 7.30 ya cukup, itu hal kecil sebenarnya. Tapi itulah yang akan membekas dan ikut membangun sekolah ini. Dari hal dikit akan menjadi besar. Orang sukses itu dari kecil Bapak Ibu. Dan ndaknya langsung, pokoknya orang patuh dengan aturan ibu. Posisi pertama gitu, mundur lagi. Maunya pemerintah ini kita berada di posisi manajer, maunya. Makanya kita berusaha berkolaborasi sama-sama. Yang wali kelas, payo kerjakan tugasnya, yang guru mata pelajaran, payo kerjakan tugasnya. Kalau kita sama-sama, yang berat jadi ringan. Ikhlaskan hati, aku berusaha untuk tidak marah hari ini. Saya bukan baru-baru ini di SMA Tabak Nanjing. Saya 2011, sekarang 2022, 11 tahun saya di sini. Apa masalah terbesar kita? Tidak berkolaborasi. Ya, benar.